Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari, juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan 40 amalan yang paling banyak Nabi perintahkan untuk kita lakukan. Kali ini kita akan masuk di antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita banyak lakukan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada tahapan kita kupas zikir ini. Di antaranya kita akan kupas juga ada 6 zikir yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi dari sekian banyak zikir yang kita diperintahkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada di antara beberapa zikir yang beliau juga sangat anjurkan untuk kita banyak baca. Kenapa ikhwatal iman? Perlu diketahui bahwa di dalam setiap ibadah kita yang kita lakukan ini, ada di antaranya ibadah-ibadah yang secara khusus memiliki lebih banyak keutamaan dibandingkan yang lainnya. Apalagi amalan-amalan ini sangat butuh untuk dilakukan, terutama bagi kita yang udah masuk usia 40 ke atas. Ini rata-rata 30-an kan? Hah? Udah berapa nih? Udah nenek-nenek, kirain masih pada muda gitu. Iya, 17. Ya, baik jemaah sekalian, zikru di Indonesian, zikir secara bahasa maknanya adalah ingat, ya, lawan kata dari lupa. Nah, karena itu kita akan lihat dulu perintah di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menganjurkan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir. Di antaranya ayat yang paling terkenal yaitu yang ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Nah, karena saking pentingnya zikir ini, maka Allah pun perintahkan kita berzikir dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita, baik dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Imam Mujahid berkata, la yakunul abdu minadz-dzakirina Allah katsiran wa katsira hatta yadhkurullah qiyaman wa qa'idan wa ala jambih. Jadi seorang itu tidak dikatakan banyak berzikir kepada Allah sampai dia mengingat Allah saat dia berdiri, duduk maupun dia berbaring. Maka kapan kita
Dikatakan banyak mengingat Allah kalau kita itu berzikir di waktu pagi dan petang. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, tidur, berpakaian, naik kendaraan, ketika kita menuju masjid, masuk masjid. Nah, kalau zikir-zikir ini udah sering kita baca, maka kita itu dikatakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di dalam bab zikir jamaah sekalian, hampir rata-rata ibadah besar yang Allah wajibkan kepada kita, maka Allah setelah itu kita diperintahkan untuk berzikir kepadanya. Hampir semua ibadah-ibadah besar. Masih misalnya kita lihat di antara yang kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita salat. Allah firmankan untuk selesai salat, Allah berfirman, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi di sini Allah secara khusus nyuruh kita selesai salat, maka perintah berikutnya adalah berzikir kepada Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadikan ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 103, sebagai dalil bahwa selesai salat itu perintahnya adalah berzikir kepada Allah. Makanya kalau kita membaca di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapatkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat. Karena di perintah ini Allah perintahkan untuk kita berzikir kepada Allah. Lalu kita lihat lagi ketika kita selesai salat Jumat. Bagi yang laki-laki, kalau selesai salat Jumat, maka di antara yang Allah perintahkan adalah berzikir. Lihat misalnya dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila kalian menyelesaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari sebagian karunia Allah. Lalu Allah perintahkan apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah, semoga kalian beruntung. Di antara ibadah besar yang kita lakukan yaitu menunaikan haji. Maka selesai haji pun atau selesai umrah, maka yang Allah perintahkan kita juga banyak berzikir. Maka jamaah yang umrah, kalau sudah selesai menunaikan ibadah umrah, perbanyak berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menunaikan manasik baik haji maupun umrah kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Bahkan itu tadi di haji, di saat yang paling genting pun, di saat kita berjihad di jalan Allah, dan ketika bertemu dengan musuh, berhadapan dengan musuh, yang Allah perintahkan adalah berzikir kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, fathbutu, diamlah di tempat kalian, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka banyaklah mengingat Allah, semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Ya. Surat Al-Anfal ayat 45. Nah di sini akhwatul iman rahimakumullah, karena saking pentingnya kita banyak berzikir kepada Allah ini, maka Allah juga menjadikan zikir ini di antara
amalan yang Allah kasih kita ampunan dan pahala yang besar. Tolong jamaah nanti baca lebih rinci surat Al-Ahzab ayat 35. Surat ini menjelaskan kepada kita amalan-amalan inti yang Allah katakan siapapun yang melakukannya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang taat laki-laki dan perempuan, yang jujur laki-laki dan perempuan, yang sabar laki-laki dan perempuan, yang khusyuk laki-laki dan perempuan, yang sedekah laki-laki dan perempuan, yang puasa laki-laki dan perempuan, yang menjaga kehormatannya baik laki-laki dan perempuan, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Seberapa besar kita tidak tahu. Besar bagi kita mungkin beda besarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah ingat amalan ini, perhatikan amalan ini, karena ibadah-ibadah yang Allah beritahukan kepada kita pahalanya besar di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya akhirnya, makanya ketika kita berbicara lebih lanjut di bab zikir, seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Bushr, anna rajulan qal, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya, sungguh syariat Islam itu udah banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atathabbatu bihi, beritahukan kepadaku ajaran mana yang aku akan pegang teguh. Qal, lalu Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, jadikan lidahmu basah karena mengingat Allah. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita lanjut ke utamaannya, sungguh zikir itu satu-satunya ibadah yang bisa kita lakukan tidak dibatasi tempat, waktu, situasi dan kondisi. Apapun kondisinya kita bisa berzikir. Mau dalam keadaan wudu atau tidak wudu, mau dalam keadaan ibu haid maupun tidak haid, mau dalam keadaan safar maupun tidak safar, karena dia tidak dibatasin tempat dan waktu. Kalau salat punya waktu, punya jumlah rakaat. Kalau zikir tidak punya waktu, dimanapun. Kalau puasa ada batasan waktunya. Kalau kita misalnya sedekah, tidak mungkin kita setiap detiknya sedekah, tapi zikir kita bisa lakukan kapanpun. Dan yang paling luar biasa dari zikir ini apa? Apapun ibadah yang pernah jamaah ketahui pahalanya, yang belum sempat kita lakukan karena situasi kondisi kita, maka Allah sediakan pahalanya lewat zikir kepadanya. Coba deh sebut deh, ibu-ibu mau dapat pahala apa? Saya sebutkan pahalanya dari zikir kepada Allah. Coba sebut deh dulu, minum dulu. Coba deh sebut, mau dapat pahala apa? Mau dapat pahala apa? Coba ibu jamaah pernah dengar pahala apa? Lalu pingin lakuin, tapi karena situasi, kondisi, keadaan kita nggak bisa lakuin. Mungkin karena usia, mungkin karena nggak punya duit. Pahala umrah. Terus apa lagi? Haji. Terus apa lagi? Kalau melayani keluarga kan bukan pahala, Bu.
Ya, kewajiban Ibu langgar pahala. Pahalanya, Bu. Yang namanya pahala misalnya apa? Kayak tadi, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah. Terus apa lagi? Bingung kan? Itu 4 ini, Bu. Ini perlu diingat. Haji, umroh, jihad, sedekah. Bisa 4 dapat sekaligus. Gimana caranya? Bacalah zikir ini setiap kali selesai salat. Apa itu? Kita sering berzikir selesai salat. Jamaah kan kenal modelnya cuma 1, yaitu baca tasbih, tahmid, takbir. Model yang diapal yang mana? Wih. Pertama yang diapalkan subhanallah dibaca berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Nah, itu berapa jumlahnya? 99. Genepin 100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Woi. Tiap hari dibaca nggak tahu keutamaannya. Apa keutamaannya? Dosanya diampuni sebanyak buih di lautan. Hadis ini dia kalau Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu kalau yang ini. Tapi model ini yang jarang kita pakai. Model berikutnya adalah gabungkan tiga-tiganya kalimatnya. Jadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi gabungin tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, digabungkan tiga-tiganya, dibaca sebanyak 33 kali, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya mana? Kita lihat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bercerita, Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, kalangan fakir miskin dari muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, dhahaba ahlud dutur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang kaya meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mendengar itu Nabi bertanya, kok bisa? Yusallun kama nusalli. Orang-orang kaya ini salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Mereka berkata, walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamiru jahidun tasaddaqun. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Ingat 4 amalan ini. Jamaah bayangin, itu di zaman Nabi. Untuk pergi dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, itu perjalanannya paling tidak seminggu, Bu. Bisa seminggu perjalanannya. Berapa kilo? Bisa 500 kiloan, 400 kiloan lah. Perjalanannya panjang. Belum nanti harta yang harus mereka tinggalkan untuk keluarga mereka. Bagi kebanyakan kaum muslimin yang miskin ini berat. Karena melihat semangat ibadah para sahabatnya ini, lalu bersabda, ala unabbiukum bi amrin. Maukah kalian aku ajarkan kepada amalan? In akhadtum adraktum man sabaqakum. Jika kalian mengamalkannya, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum. Dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dharanaihi illa man amila mithlah. Dan kalian terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai totalnya 33. Jadi harus digabung ini. Dari mana kita tahu digabung? Lalu kata Abu Hurairah, fakhtalafna bainana. Kami beda pendapat cara mengamalkannya. Wa qala ba'duna, di antara kami berpendapat membaca tasbih 34, takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Lalu kata perawi, aku kembali lagi bertanya,
Ya, bertanya, lalu Nabi ngajarkan kepadanya, bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai totalnya 33. Bingung apa bingung? Ya udah, itu makanya tahunya cuma satu. Tahunya kan modelnya cuma satu yang tahu. Itu dapat haji, umrah, jihad, sedekah loh. Udah 4 dapatnya. Itu sekaligus. Ya karena secara umum, zikir itu hampir kebanyakan pahalanya sedekah. Ya, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar, itu setiap kalimat itu dicatat bagi kita sedekah. Inilah istimewanya. Bahkan sekarang kita lihat, Bu. 1 gram emas sekarang berapa, Bu? Woi. Apa? 3 juta. Zikir Ibu sekalian kepada Allah lebih baik dibandingkan berimpak, bahkan lebih Allah cintai dibandingkan berimpak emas walaupun sebesar gunung, Bu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat 2 hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu musuh, kalian tebas lehernya untuk kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab, mau. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Lalu zikir apa yang lebih baik dibanding kita berimpak emas walaupun sebesar gunung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini lewat zikir ini, Bu, kita bisa menjadikan zikir ini pengganti salat malam. Zikir ini juga bisa kita jadikan pengganti sedekah. Zikir ini juga pengganti orang yang penakut berjihad di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halahul lail an yukabidahu." Barang siapa yang malamnya terasa berat, dia hidupkan. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit menginfakkan hartanya. Au jabuna 'anil ladu an yuqatilahu, lalu pengecut bertemu dengan musuh. Fal yuktir min subhanallahi wa bihamdi, maka hendaklah dia banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah, karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Pernah lihat gunung emas enggak? Wih, boro-boro gitu kan. Itu. Makanya Nabi bilang zikir subhanallahi wa bihamdih, kita banyak-banyak membacanya, itu justru lebih Allah cintai dibandingkan kita berinfak emas walaupun sebesar gunung. Nggak ada juga yang punya gitu loh, sebesar gunung gitu kan. Nah ini makanya luar biasanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita ambil dari sisi manfaatnya. Nah lalu jamaah sekalian, kita masih dulu singgung keutamaan kita berzikir kepada Allah. Saking banyaknya keutamaan ini, di antara yang paling kita ingat ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Salah satu janji Allah itu adalah jika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib fi Kalimit Thayyib menjelaskan ada 52 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menjelaskan keutamaan berzikir ini, yaitu apa? Yaitu mengingat Allah, sampai beliau kurang lebih ucapannya, andai tidak ada keutamaan selain ini,
walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafat fadlan wa syarafan. Seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ini, yaitu kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita, tentu sudah cukup sebagai kemuliaan dan keutamaan yang agung. Ini luar biasanya keutamaan zikir ini. Ya, jadi Allah, kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan di antara ayat yang paling sering ibu ingat, bahwa kalau kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Nah, makanya jamaah sekalian, nanti kita akan lihat bahwa zikir itu, Bu, juga memiliki manfaat di dunia dan juga memiliki manfaat di akhirat kelak. Ya, nanti kita akan singgungkan setelah kita singgungkan keutamaan-keutamaan zikir ini. Lalu di antara keutamaan lain zikir yang Nabi SAW beritahukan kepada kita, nah ini yang perlu jamaah ingat baik-baik ya. Apa itu? Bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk golongan awal-awal masuk surga. Maka Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa disebut dengan al-mufarridun di sini? Orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah dan menyukai untuk berzikir. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan ikhlas serta mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga jamaah sekalian, sebelum Anda lanjutkan keutamaan berzikir, kemarin itu beberapa waktu Anda sempat merenung, Bu. Ada dua amalan inti, siapa saja wanita yang melakukannya dipastikan selamat dari api neraka. Ya, dua amalan inti ini. Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syaran nisa. Ingat, ibu dah tahu ya. Nabi sabdakan kepada kita, uritul jannah, aku ditampakkan sorga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, aku melihat penghuninya paling banyak adalah fakir miskin. Wa uritun nar, dan aku ditampakkan neraka, aku lihat penghuninya paling banyak wanita. Ana mikir, Bu, ya, kenapa wanita itu paling banyak masuk neraka, Bu? Pertama, memang jumlahnya paling banyak. Yang kedua, Bu, ternyata bukan itu aja, Bu. Ya, wanita itu paling banyak masuk neraka karena masalah mulut, Bu. Lisan. Makanya Nabi sampai sabdakan kepada kita, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, perbanyak sedekah. Ini pertama disuruh, perbanyak sedekah. Yang kedua suruhnya apa? Wa aktsirnal istighfar, perbanyak membaca istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar, kan aku melihat kalian paling banyak penghuni neraka. Jadi di sini Nabi suruh dia dua kunci, Bu, yaitu sedekah, istighfar. Kenapa kok? Kalau mikir, coba ibu perhatiin, Bu. Ibu-ibu secara umum kalau banyak duitnya, apa yang bertambah, Bu? Nah, shoppingnya yang bertambah tuh. Bajunya segambreng gitu kan. Gitu. Suami bajunya cuma 1-2. Emak-emak satu model bisa 3 warna gitu kan. Jadi banyaknya, akhirnya beli macam-macam. Tasnya kalau bisa 10 baju, 10 tasnya ada. Karena baju ini pakai tas ini, baik kerudung ini pakai ini. Itu. Lalu kenapa Nabi itu juga suruh banyak istighfar? Karena ternyata sadar nggak sadar, para wanita itu
harus keluar penelitian itu sekitar 20.000 kosakata sehari. Gatal kalau nggak ngomong. Ya apa enggak? Akhirnya kalau udah ngomong, yang paling dihobiin apa? Gibah. Kalau udah ngerumpi lupa. Ya, makanya daripada tuh kata-kata keluar dari mulutnya ke hal-hal yang tidak baik, Allah suruh banyak istighfar. Itu. Daripada duduk ngerumpi macam-macam, mending ngunyah mulutnya itu ngomong istighfar atau baca Quran. Anda oh ternyata wajar gitu. Kalau laki-laki sedikit, wanita itu Anda boye kalau pulang nih kayak tadi dari pagi sampai sore nggak pulang, malam-malam itu kalau sampai rumah sebelum tidur isi ngomong apa yang dilakukan dari pagi sampai sore sampai malam itu. Tapi ibu-ibu jangan suka ngomong di tempat tidur sama suami ibu. Kenapa? Pasti suami ibu tertidur. Coba aja. Kenapa? Bagi suami itu ocehan istri itu kayak kayak radio gitu. Karena radio yang bikin tertidur lelap gitu kan. Benar ibu suami tertidur aja gitu kan. Ya, udah tulis. Nah, makanya sekarang apa? Mending gunakan sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di antara keutamaan kita berzikir juga? Di antara keutamaan lain kita berzikir jemaah sekalian, bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Salah satunya disebut wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di saat kesendirian kemudian berlinang air matanya. Dan kalau kita berlangkat di bab doa terkabul, ketahuilah bahwa salah satu di antara orang yang tidak ditolak atau termasuk orang yang makbul doanya, salah satunya disebut adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, jadi kita kalau kita rajin sering berzikir kepada Allah, maka kita termasuk orang yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersyukurlah kita yang sering berzikir kepada Allah, karena dengannya kita bisa termasuk orang-orang yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini kita setiap muslim sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang sering atau termasuk di antara orang yang doanya makbul. Makanya salatatun la yuraddu du'a'akum, salah satu disebut adzakiruna lakatsiran wadzakirat. Jadi salatatun la yuraddu du'a'akum, ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Disebut pertama adzakirullah katsira, yang banyak berzikir kepada Allah, wal madzlum, doa orang terzalimi, wal imamul muqsit, dan imam yang adil. Nah, ini 3 golongan ini. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita rajin berzikir kepada Allah, maka sekali lagi kita termasuk di antara orang yang doanya makbul. Ya. Lalu berikutnya di antara keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka sebelumnya tujuan terbesar salat yang kita lakukan itu, tujuan terbesarnya adalah untuk mengingat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni
wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat dalam rangka untuk mengingatku. Jadi di sini kita perlu ingat baik-baik bahwa tujuan terbesar kita mengingat salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhwatal iman, di antara keutamaan lain yang Allah tegaskan untuk orang-orang yang banyak mengingatnya, Allah akan menjanjikan juga di antara manfaat, kita masuk ya di manfaatnya ya, agar lebih gampang. Itu ada manfaat dunia dan ada juga manfaat akhirat yang Allah berikan kepada kita kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Ana rinci di antaranya beberapa. Yang pertama itu adalah manfaat di dunia, ketenangan hati dan hilangnya rasa takut bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita sering berzikir kepada Allah, Allah berikan kita ketenangan sebagaimana tadi kita lepaskan. Contoh misalnya, ibu-ibu pergi ke suatu tempat baru, ya. Kalau kita pergi ke tempat yang baru, mampir di tempat yang baru, ketika turun jangan asal ngomong. Lalu pas mau turun bilangnya apa? Mbah, misi numpang lewat. Ini termasuk perbuatan syirik gitu kan. Itu jangan bilang gitu. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, man nazala manzilan, siapa yang mampir di suatu tempat yang baru, turun di tempat yang baru, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca ini, kata Nabi, maka dia akan dijaga di tempat tersebut dari segala macam bentuk gangguannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ketika kita keluar rumah, lalu kita membaca doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa ini, kata malaikat, hudita warukita wakufita, kamu itu diberi hidayah, dijaga dan dicukupkan. Fatananahalau syayatin, maka syaitan pun menyingkir darinya. Wa qala syaitan akhar, syaitan yang lain berkata, wa kaifa billadzi qad hudiya wa kufiya wa ruqiya, mana mungkin kamu bisa mengganggu orang yang diberi hidayah, dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Di malam hari ketika ibu masuk kamar mandi, cukup baca apa? Bismillah. Sama juga ketika kata masuk mandi. Ini jadi ibu kalau ada gangguan jin di rumahnya, amalin ini. Ini zikir pengusir jin. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala rajulu baitahu, jika seseorang itu masuk rumahnya, fa dzakarallahu 'inda dukhulih, lalu dia masuk rumah berzikir kepada Allah, hanya membaca bismillah, masuk rumah, apa kata syaitan? La mabita lakum, kalian gak bisa nginep di rumah ini. Kalau dia mau makan lalu baca bismillah, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a, kalian gak bisa nginep di rumah ini, juga gak bisa makan di rumah ini. Tapi kalau dia masuk rumah lalu tidak menyebut nama Allah, ketika makan tidak menyebut nama Allah, maka syaitan berkata, adraktumul mabit wal asya, kalian dapat tempat nginap plus juga makan malamnya. Itu. Ini zikir kepada Allah. Jadi makanya zikir ini bagi seorang muslim itu ibarat benteng yang akan menjaganya dari segala macam bentuk gangguan. Ibu tidur di malam hari, lalu di antara keutamaan kita membaca ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah kirimkan untuk kita seorang malaikat yang akan menjaga kita sampai dengan subuh, sehingga syaitan tidak bisa mengganggu kita. Enaknya tuh. Apalagi kalau jamaah baca doa ini. Ini apal doa ini nih. Kalau kita ketemu orang yang tertimpa musibah, Bu, apapun musibahnya, mungkin Allah takdirkan tabrakan, lalu Allah takdirkan saudara kita itu misalnya buntung, buta, pincang, mungkin ada masalah di fisiknya. Ibu baca doa ini, Allah jaga kita dari gangguan yang sejenis sampai kita meninggal dunia, sampai kita, dimanapun kita berada selama kita masih hidup.
Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faji'ahu sahibu bala." Siapa saja yang tiba-tiba bertemu dengan orang tertimpa musibah, mungkin Allah takdirkan buta, pincang, buntung, apapun musibahnya, lalu dia baca doa ini. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita baca doa yang kata Nabi, "Aufiya min dzalikal bala kainan man kana ma'asya." Allah selamatkan dia dari musibah sejenis kapanpun, dimanapun dia berada, selama dia masih hidup. Luar biasanya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa manfaat lagi yang kita dapatkan ketika kita hidup di dunia? Yang kedua, zikir itu menguatkan ingatan, sehingga ia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan tanpa dengan berzikir kepada Allah. Jadi ibu-ibu jamaah yang sering mengingat Allah, ingat ketika kita banyak menyebut berzikir kepada Allah, Allah terbitkan di kepala kita itu bentuk saraf baru, Bu. Makanya orang yang sering baca Al-Quran termasuk orang yang sulit pikun. Otak kita ini kalau ibu banyak ngomel gitu kan, makanya wanita itu mending sekarang manfaatin tuh banyak berzikir, nyebut yang lain. Ketika kita otak ini nggak dipakai, Bu, jarang ingat, jarang membaca, jarang belajar, maka akan lebih gampang pikun. Makanya jamaah, walaupun usia tua, udah duduk aja di majelis salim, ngerti nggak ngerti datang aja. Apa nyampein ustadz nggak ngerti-ngerti, udah duduk aja gitu loh kan. Itu ngerti nggak ngerti, kita udah dapat pahalanya besar. Yang penting ada kalimat ucapan baru yang nyampe ke otak. Ya, karena ketika kita dengar kalimat yang baru itu nanti akan terbentuk saraf baru lagi. Makanya ibu-ibu tolong dari sekarang kalau tidak mau gampang lupa, rajin-rajin baca Al-Quran dan usahakan kalau bisa baca juga artinya. Terutama juz 30 tuh udah bertahun-tahun dibaca nggak ngerti-ngerti artinya. Itu yang paling penting adalah bacaan sholat tuh. Di bacaan sholat bacalah agar ngerti, naikin sedikit derajatnya. Udah apal bacaan sholat sekarang, apa dibenerin, udah dibenerin, tahu nggak artinya? Agar kita paling tidak bertambah ingatan, jangan otak ini didiemin aja. Kalau cuma mikirnya duit-duit doang gitu kan, itu nggak kebentuk saraf baru. Tapi ketika kita melakukan semua aktivitas baru itu terbentuk saraf baru. Otak kita ini terus berkembang. Ya, makanya dengan kita semakin banyak berzikir, maka itu diantara hikmahnya. Lalu berikutnya apa? Diantara manfaat duniawi adalah kalau zikir yang kita baca itu misalnya berupa istighfar, kita rajin istighfar. Ingat jamaah sekalian, ana ingetin satu ingatan. Apapun masalah kesulitan hidup yang kita hadapi, di antara kunci besarnya adalah istighfar. Apapun. Ayat yang paling bisa kita ambil surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nanti jamaah baca surat Nuh sampai 12. 10 sampai 12. Kalau kita rajin istighfar, Allah janjikan kita 5 perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kita sering mohon ampun, apa yang Allah berikan kepada kita? Pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah karuniakan kalian harta, wa banin, dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang keempat, Allah akan tumbuhkan untuk kita kebun-kebun dan mengalirkan untuk kita sungai-sungai. Ini keutamaan istighfar. Jadi makanya Nabi di antara hadis lain yang menjelaskan keutamaan istighfar, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa atau memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi.
wa min kulli hammin farajan, dan ketenangan pada saat keresahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi ibu-ibu sekarang daripada ngomel banyak mending istighfar. Itu. Makanya apa? Di antaranya Hasan Al-Basri berkata, istighfarlah kalian dimanapun kalian berada, di rumah, di jalan, di pasar, ketika kalian duduk, berjalan dan lainnya, agar bisa jadi saat itu adalah pintu ampunan rahmat dibuka. Jika bertepatan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaannya. Lalu berzikir itu sekali lagi juga bisa menjadi jampi-jampi bagi kita, bisa menjadi ruqyah bagi kita. Makanya orang yang rajin berzikir kepada Allah lebih sulit untuk kena gangguan jin. Makanya kita ada zikir pagi petang. Ya, coba lihat arti zikir pagi petang. Subhanallah, itu benteng kuat kita. Dari kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di waktu pagi dan sore harinya sebanyak 3 kali, itu jadi benteng kita. Ketika kita masuk rumah kita berdoa, ketika kita masuk kamar mandi juga kita berdoa, ketika kita memakai pakaian juga kita berdoa. Bahkan dengan menghafal zikir-zikir ini, semua akan menjadikan hidup kita barokah. Contoh, ibu-ibu makan, enggak baca bismillah, enggak jadi ibadah, Bu. Minum enggak baca bismillah, enggak jadi ibadah. Tapi cukup baca bismillah, maka itu jadi ibadah. Selesai makan enggak berdoa, ya udah jadi makan aja. Tetapi selesai makan baca alhamdulillah, selesai minum baca alhamdulillah, maka kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Allah itu redha kepada seorang hamba selesai makan dan minum membaca alhamdulillah. Bahkan ibu-ibu terutama nih, itu yang doyan makan, bersyukurlah kalau ibu doyan makan. Semakin sering makan, maka semakin banyak dosanya diampuni. Itu, bersyukur yang doyan makan. Iya, kok bisa Ustaz? Nabi bersabda, man akala ta'aman faqal, siapa saja yang selesai makan makanan, makanan apapun yang kita makan, kemudian dia baca doa ini. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau selesai makan ini ibu baca doa, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang dulu diampuni. Maka bersyukurlah yang doyan makan. Semakin sering makan, maka dosa ibu lebih banyak diampuni, dengan syarat berdoa. Makan dikit berhenti, nanti makan lagi berhenti, nanti makan lagi berhenti. Ya, makan 5 kali sehari, bukan banyak makan tapi sering makan. Ya, apapun yang kita makan, kita nggak makan, kalau nggak makan nasi, makan bakso 5 mangkok belum makan. Kalau makan nasi baru dibilang makan. Ini manfaat duniawi ya. Adapun manfaat akhiratnya, apa manfaat akhirat kalau kita berzikir kepada Allah? Di antaranya adalah pengguguran dosa-dosa dan pelipat gandaan pahala. Nih, kalau kita zikir kepada Allah. Misalnya kita ambil contoh, ibu kepengen gugurin dosa. Salah satunya apa? Kita baca 100 kali subhanallahi wa bihamdih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, siapa saja yang membaca subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka dosa-dosa yang dulu dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kepengen dapat derajat yang tinggi juga kita lihat. Nabi bersabda, mangkal, siapa saja yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau dia baca ini seberapa kali? 100 kali. Kapan membacanya? Di waktu pagi dan sore harinya sebanyak 100 kali. Maka Nabi katakan, kanat lahu adla asyri qab, pahalanya seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah,
dicatat baginya 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus baginya 10 kesalahan. Wa kanat lahu khirzan minasyaitan, maka dia dibentengi dari gangguan syaitan sampai dengan sore harinya. Walam ya'ti hadun bi afdala mimma ja'a bi ila hadun amila aktsara min dzalik, dan tidak ada seorang pun yang berbuat lebih baik darinya kecuali orang yang mengamalkannya seperti yang dia amalkan atau lebih banyak. Nah, itu keutamaannya. Ibu-ibu yang masuk pasar, ini yang sering masuk pasar, bacalah doa ini. Hanya masuk pasar, ibu dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, dibangunkan sebuah rumah di sorga. Ini yang doyan masuk pasar nih. Nabi SAW bersabda, man dakhala suq faqal, siapa saja yang masuk pasar, jadi udah masuk pasar baru baca doa ini. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi baca doa ini, kata Nabi, kataballahu lahu alfi hasanah, dicatat baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dihapus baginya 1 juta keburukan. Wa bana lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Ini keutamaannya. Lalu apa keutamaan berikutnya? Orang yang banyak berzikir kepada Allah di akhirat itu, di antara keutamaannya bahwa majlis-majlis zikir merupakan salah satu di antara sebab turunnya ketenangan, rahmat, dan dilingkupi oleh malaikat. Jadi kita yang duduk berzikir ini, Bu, di antara nuntut ilmu, maka Nabi SAW sabdakan kepada kita, liyaqudu qauman dzikrillah, tidaklah suatu kaum itu duduk berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini bisa bermakna juga talabul ilmi, illa haffatkumul malaikah, melainkan dirinya itu dikelilingi malaikat. Wa ghasyiyatkumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan untuknya ketenangan. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi makhluknya yang ada di sisinya, itu para malaikat. Jadi bahkan kita kalau duduk nuntut ilmu, jemaah sekalian, itu kita dimohonkan ampun oleh seluruh yang berada di alam raya ini. Dan nuntut ilmu itu merupakan jalan utama untuk dimudahkan jalan menuju surga. Kan itulah Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi liyastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Jadi ibu duduk nuntut ilmu itu udah didoain malaikat, dimohonin ampun malaikat. Bayangin seluruh alam raya mohonin kita ampun, memohonkan kita ampun. Makanya itu pentingnya kita duduk nuntut ilmu. Ya, pokoknya ibu ngerti nggak ngerti, udah duduk aja nuntut ilmu. Dicatat nggak dicatat, catat aja. Walaupun nanti udah catat nggak pernah dibuka sama sekali. Udah dibuka bingung isi tulisannya apa kemarin Ustaz ngomongnya ini gitu. Nah itulah gitu kan. Nah ini keutamaannya kita nuntut ilmu. Dan kalau kita nuntut ilmu, sekali lagi itu tanda Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kita menuju surga. Nah nanti di bab zikir jemaah sekalian, zikir itu ada 2 sifatnya. Yang pertama itu namanya mutlak. Ya. Zikir mutlak itu jadi kita bisa kapanpun, dimanapun kita membacanya, berapapun jumlahnya. Itu mutlak. Ya, silakan dibaca berapapun jumlahnya, dimanapun kita berada. Kita ambil contoh zikir mutlak. Nabi SAW bersabda, Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini silahkan baca dimanapun, berapapun jumlahnya jamaah baca. Ya, tidak ditentukan batas waktunya.
Nah, nanti banyak zikir-zikir yang ini. Karena ketika dia bentuk mutlak, maka dia punya keutamaan sendiri. Contoh lafaz alhamdulillah. Ini adalah doa yang paling afdal. Ya. Itu. Lalu kedua modelnya adalah namanya muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Terikat dengan apa? Satu, tempat. Dua, jumlah. Tiga, waktu. Empat, situasi dan kondisi tertentu. Contoh tempat. Doa masuk kamar mandi jangan diubah pakai doa masuk masjid. Iya, karena doa masuk kamar mandi udah ada doanya. Masuk masjid pun udah ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah udah punya doa masing-masing. Lalu diikat dengan apa tadi? Waktu. Kita lihat contoh, Bu. Nah, jumlah dulu ya. Jumlah waktu. Kita ambil contoh. Zikir subhanallah wa bihamdih. Ini zikir kalau sifatnya mutlak, kapanpun dimanapun kita bisa membacanya, dia memiliki banyak keutamaan. Satu, ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dua, lebih baik tadi dibanding berinfak emas walaupun sebesar gunung. Tiga, maka zikir ini juga hanya baca sekali aja itu ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di sorga. Sekarang kita ikat jumlahnya ya. Kita ikat dengan jumlah. Kalau subhanallah bihamdi dibaca 100 kali, maka keutamaannya berubah. Apa? Yaitu dosa dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Tadi hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin 100 marrah khatat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang baca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, dosanya dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Itu tadi diikat dengan jumlah. Sekarang kita ikat dengan waktu. Ikat dia dengan jumlah plus waktu. Keutamaannya jadi berubah. Apa itu? Kita baca subhanallah bihamdi 100 kali di waktu pagi, juga 100 kali di waktu sore, maka keutamaannya jadi berubah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah." Siapa saja yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan sore harinya subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi yaumal qiyamah illa man qala mithla ma qala aw zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengkuli apa yang dia bawa kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Nah, inilah namanya zikir yang mutlak dengan muqayyad. Dan yang terikat tadi dengan tempat, situasi, kondisi tertentu ada. Tadi kayak kita misalnya mampir di suatu tempat, ada doanya. Ya, ketika kita misalnya ibu-ibu contoh tadi, ketika ketemu orang tertimpa musibah, ada doanya. Sama juga ketika ibu-ibu misalnya suami meninggal dunia, Bu ya. Kalau ibu punya suami meninggal dunia, lalu kepingin diganti suami yang lebih baik dibanding suami itu, ibu baca doa ini. Jadi jangan sedih kalau suami meninggal dunia, Bu, gitu kan. Jangan sedih gitu. Ya, itu. Ya. Makanya Nabi lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Abu Salamah meninggal dunia dan dia ingat Nabi pernah bersabda, ya. Apa sabda Nabi? Ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah. Lalu apa? Lalu dia baca sebagaimana yang Allah perintahkan. Apa bacaannya? Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi inna lillahi wa inna raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa kata Nabi lebih lanjut? Melainkan Allah akan ganti lebih baik dibanding musibah yang menimpanya. Lalu Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik dibanding Abu Salamah? Maka apa? Selesai masa iddahnya, Nabi melamarnya. Jadi ibu jangan sedih suami meninggal mah. Itu.
Kalau ganti lebih baik suaminya. Sama ketika anak meninggal dunia. Itu kalau ibu bersabar ketika anak meninggal dunia, Allah bangunkan sebuah istana di surga. Maka Nabi SAW bersabda, itu, idza mata waladul abdi, kalau anak seorang hamba itu meninggal dunia, qala Allah azza wa jalla li malaikati, Allah bertanya kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka menjawab benar. Lalu Allah bertanya lagi, qabattum tamrata fuadi, kalian mencabut buah hati anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka menjawab benar. Lalu Allah bertanya lagi, madza qala abdi, dan apa yang hambaku ucapkan? Apa jawab malaikat? Hamidaka wastarja'a, mereka mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu anak meninggal dunia bisa ngucapin gitu enggak? Alhamdulillah, inna lillahi wa raji'un. Bisa enggak, Bu? Anak tuh meninggal dunia. Nah, karena ngucapin kalimat ini, apa kata malaikat? Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di sorga, namain rumah itu Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Dan istimewanya kita berzikir kepada Allah. Makanya kita dianjurkan berzikir oleh Nabi SAW dalam situasi kondisi apapun. Makanya Nabi itu kalau mendapatkan hal yang beliau senangi, apa beliau doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau beliau mendapatkan yang tidak beliau senangi, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Enggak, ibu-ibu, kalau dapat yang disenangin alhamdulillah gitu, kurang ucapannya, Bu. Gitu. Maka tambahin alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita kadang-kadang kalau nggak dapat yang disenangin, ditanya gimana kabarnya, Bu? Ya alhamdulillah lah. Pakailah segala. Nah, ini yang kurang tepat kita ucapin, Bu. Tinggal kita kalau dapetin yang tidak kita senangi, cukup mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Udah itu dulu. Ya silahkan, mungkin ada yang nanya. Insya Allah nanti kita akan singgung secara khusus lebih rinci, yaitu 6 zikir yang paling banyak Nabi baca. Kita lanjutin ya nih, Mas. 6 zikir yang paling Nabi sering anjurkan kita untuk membacanya. Silakan, mungkin ada yang ditanyain dulu. Udah? Apa? Ibu-ibu yang anaknya belum dapat jodoh, belajar doanya Nabi Musa. Nanti tiba-tiba dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar itu apa bisa juga kita doakan buat anak yang agak rajin ibadahnya, mengikuti syariah kita gitu, Ustaz? Ya, bismillah sekalian. Bukan itu doanya, Bu. Itu zikir. Iya, maksudnya zikirnya ya. Itu bisa juga. Bukan. Oh, gitu. Nah, zikir untuk di antara yang Anda dapatkan penjelaskan, di antara banyak ulama yang menafsirkan ayat surat Al-Ahqaf ayat 15, Bu. Di sini ada doanya. Ya, Ibu baca aja coba surah Al-Ahqaf ayat 15. Di sana tercantum doa. Apa bunyi doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di antaranya itu, di antara ahli tafsir menjelaskan ini doa untuk agar Allah takdirkan anak kita jadi saleh, karena di sini ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku. Dan jangan lupa ibu juga berdoa dengan surat yaitu As-Saffat ayat 100. Apa bunyinya? Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Atau ibu pakai surat Al-Furqan ayat 82, bunyinya Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Lebih lagi ibu pakai doa surat, yaitu surat Ibrahim ayat 40-41. Surah Ibrahim ayat 40 bunyinya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumun hisab. Silakan ibu lebih banyak doa ini ya. Itu agar Allah karuniakan anaknya itu menjadi anak yang saleh dan saleha. Yang penting ibu dulu juga belajar jadi saleh. Gimana anaknya mau saleh, ibunya ngomel aja terus anaknya. Bawel aja terus gitu. Anaknya keburu kabur gitu, ya. Nah, ini ada pertanyaan, pada saat cuaca panas terik bolehkah apa nih, pulana atau apa nih, ketika sholat di rumah kayak memakai pakaian dalam atau celana? Waduh, intinya gini Bu, apapun kondisinya, seterik-teriknya kita Indonesia nggak terik kok, nggak boleh ibu itu sholat. Kita sangat dianjurkan sholat itu pakai 2 baju Bu ya. Ibu kalau pakai dalaman doang lalu pakai mukena, kasihan Bu. Nanti kalau mau kenanya apa tipis, repot gitu. Itu belum dikatakan menutup aurat ya. Ibu sekarang pakai gitu itu berani bertemu dengan Allah. Itu ketemu camat berani gitu enggak? Itu makanya usahakan kalau paling tidak pakailah 2 baju ya kalau mau salat. Amannya itu ibu-ibu itu tidak harus pakai mukena salat. Tolong diingat ya. Kalau jilbabnya sudah besar, enggak harus pakai mukena. Ibu pakai mukena karena jilbabnya kecil. Kecil gitu. Ya, coba jilbabnya besar enggak butuh mukena, Bu. Iya. Gitu. Ya, nggak butuh mukena kalau ada jilbabnya besar ya. Nah, makanya usahakan kalau sholat itu ibu masa kalau mau kondangan aja mandi rapi, pas ketemu dengan Allah udah pakai daster, dasarnya bolong lagi. Itu rapi-rapilah ketika bertemu dengan Allah itu ya. Nah, intinya kalau kita usahakan sunnahnya Nabi itu pakai 2 baju. Jadi ibu pakai gamis baru bisa pakai jilbab atau pakai mukena. Jangan cuma pakai mukena dengan apa namanya dalaman. Di mana sih sholatnya panas-panas gitu, gitu ya. Karena biar kita dikatakan menutup aurat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam kita berdoa itu ya Ustaz, mana yang lebih afdal ketika sujud atau sebelum salam atau setelah salam Ustaz? Okay. Berdoa ya. Bismillah, minum dulu. Jamaah sekalian, bab doa termasuk di antara bab yang anak kupas di beberapa tempat. Ini tadi di Bogor baru selesai ngupas bab doa. Di bab doa, hal penting untuk kita perhatikan, sebenarnya ada 7 poin penting untuk doa kita mustajab, Bu. 1, ibu harus pernah belajar keutamaan doa. Nanti minta ya, kita kemarin udah kupas keutamaan doa, anjuran banyak berdoa. Yang kedua, doa itu punya syarat. Yang ketiga, doa itu punya adab-adabnya. Yang keempat, doa itu punya waktu-waktu mustajabnya. Yang kelima, doa itu ada orang-orang yang doanya makbul. Lalu tadi ada pembukaan, jangan lupa ya, pembukaan dan isi doanya. Lalu berikutnya doa itu juga punya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Tadi malam, Bu, saya ngupas, kita nyelesain bab doa. Yang kita kupas adalah doa-doa yang paling banyak kita dianjurkan minta. Nah, itu kunci terbesar di syarat doa diijabah adalah al-thiqatu billah wal yaqinu bil ijabah. Thiqah, totalitas percaya kepada Allah dan yakin doa kita diijabah. Lalu berikutnya adalah adabnya, Bu.
Di antara adab paling penting itu adalah pembukaan isi dan pembukaan doa. Lalu kita benar-benar ngadu kepada Allah, Bu. Ngaduin kepada Allah. Dan waktu paling mustajab doa, Bu, dari 20 kurang lebih waktu doa yang mustajab, kunci terbesar kalau mau doanya dijabah satu, pilih di sepertiga malam terakhir, Bu. Punya keistimewaan-keistimewaan nih. Kapan kenapa kita berdoa? Karena saya masuk kebanyakan di beberapa tempat ini waktu-waktu doa mustajab. Yang kedua itu adalah hari Jumat selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Yang ketiga itu adalah hari Rabu selesai zuhur sampai asar. Iya, ini yang jarang dipakai. Lalu berikutnya itu adalah yaitu antara adzan dan iqamah. Nah, kalau di saat sholat yang paling penting di dalam sholat itu ada kurang lebih sekitar 7 tempat berdoa, Bu. 7 tempat berdoa. Dan titik paling krusial berdoa itu ada di waktu sujud. Sujud itu memiliki banyak keutamaan. Kita kemarin udah kupas ya, keutamaan dianjurkan banyak sujud, belum? Nanti pas banyak sujud saya kupasin, Bu, keutamaan besar di sujud ini. 4 keutamaan terbesar sujud, Bu. Pertama itu adalah di waktu sujud itu kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Ada 3 posisi kita paling dekat dengan Allah. Sepertiga malam terakhir, waktu sujud, dan saat berdoa. Itu posisi kita paling dekat dengan Allah. Lalu keistimewaan besarnya waktu sujud ini adalah Nabi perintahkan kita banyak berdoa. Maka Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa wasajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nabi lalu perintahkan berikutnya, fa'aktirud du'a, perbanyak doa di waktu itu. Lalu di penjelasan lain disuruh sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya banyak aja, sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun di waktu sujud, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Apa janji Nabi? Faqaminun ayustajaba lakum. Yang keempat, doa kita itu lebih pantas untuk dikabulkan, lebih dekat dikabulkan. Dan yang kelima, di antara keistimewaan sujud, di waktu sujud dosa-dosa kita itu jatuh berguguran di saat kita rukuk dan sujud. Karena itu Nabi SAW bersabda, innal 'abda idza qama yusalli, seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidunubihi kulliha, seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawudiyat ala ra'si wa tiqai, lalu dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada, setiap kali dia rukuk dan sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya jatuh berguguran. Nah, karena posisi sujud kita ini, kita berada dalam benar-benar penghinaan diri kepada Allah. Kita benar-benar menghinakan diri kepada Allah dengan menjadikan anggota tubuh kita yang paling atas menjadi anggota yang paling bawah. Ini posisi sempurna menghinakan diri kepada Allah. Karena posisi menghinakan diri ini, maka kita posisinya jadi dekat dengan Allah, dan posisi dekat inilah doa kita lebih diijabah oleh Allah. Kita, Bu, coba aja, kita kalau kita lagi sujud atau kepala kita dekat kaki orang, marah nggak, Bu? Hei, marah nggak? Marah kan? Coba ibu lah kalau lagi sujud berada di dekat kedua, dekat kakinya enggak? Ibu marah enggak? Tepok, kakinya jangan dulu. Enggak kan? Coba kalau kita lagi sujud, kita di sop kedua, kaki teman kita dekat kepala, maaf, pantatnya aja di atas kepala kita enggak marah kan? Coba kalau di luar sholat, kurang ajar. Kurang ajar kita, karena ini posisi kita sama-sama menghinakan diri kepada Allah. Nah, tetapi untuk kita berdoa di waktu sujud tidak bisa mungkin kita lakukan saat sholat berjamaah, karena kita tergantung dengan imam. Maka perbanyaklah berdoa di saat sujud. Di waktu sebelum salam, Nabi ajarin kita itu banyak doa. Makanya beberapa waktu saya pernah merangkai kajian itu, judulnya 100 lebih doa yang dipanjatkan saat sholat. Jadi kalau kita baca sholat itu variasinya, Bu, itu dalam sholat itu tidak kurang 100 doa yang kita minta. Tapi kita contoh doa istiftah itu ada 12 macam. Ibu hafal berapa? Hei, hafal berapa? Satu. Ini orang-orang istiqomah gitu kan. Ya, doa sebelum salam itu banyak, Bu. Doa sebelum salam ada yang pendek dan panjang, terutama kita berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa sujud itu ada 9 macam, Bu. Ya.
Makanya bacalah variasi dari bacaan doa itu. Ibu jamaah buka aja, download aplikasi apa doanya. Nah di apa doanya itu nanti buka di bab salatnya, dari apa istiftah, lalu terus bagian salat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Ya. Anda minum dulu. Kalau doa setelah sholat, udah selesai sholat itu termasuk yang waktu yang diijabah juga Ustaz? Nah masalah doa selesai salat itu jemaah sekalian, masalah doa selesai salat, para ulama berbeda pendapat terkait dengan ini ya. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Walaupun memang Nabi pernah ditanya ayat doa ya asma, kapankah doa yang paling didengar? Nabi menjawab jawaban lailil akhir, yaitu penghujung malam terakhir, wa dubur salawatil maktubat, selesai salat. Nah kata dubur itu para ulama menjelaskan dua makna, sebelum salam dengan setelah salam. Dan kalau kita perhatikan sifat salat Nabi, itu Nabi lebih banyak berdoa sebelum salam, dan setelah salam beliau hanya berzikir. Itulah makanya kalau kita belajar sifat salat Nabi, kita tidak dapetin riwayat Nabi pernah mengangkat tangan setelah salat wajib. Tidak didapetin satupun riwayat Nabi pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Dan beliau itu selesai salat wajib hanya berzikir. Makanya Nabi itu yang lama adalah salatnya, zikirnya sebentar. Kalau di Indonesia zikirnya panjang, Bu. Salatnya sebentar gitu. Ini yang kebalik di kita. Makanya anjurkan mending ibu berdoa sebelum salam atau di waktu sujud kita perbanyak berdoa. Saya ada pernah dengar dari Ustadz, ada yang bilang boleh ketika sujud itu boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia. Mana Bu? Ada yang bilang nggak boleh. Kalau ibu nggak bisa sama sekali, tapi mending pakai bahasa Arab Bu. Sekarang ibu apa mintanya coba? Udah ada doanya dalam Al-Quran maupun hadis. Coba ibu sebut mau minta apa? Coba. Cuman kalau di Al-Quran mungkin garis besarnya ya Ustadz. Enggak Bu, bukan garis besar, rinci loh Bu. Ibu minta apa coba? Sebut. Sebut aja deh, ibu minta apa? Coba sebut. Hah? Minta rumah? Ibu minta rumah? Subhanallah Bu. Daripada ibu bilang minta rumah Bu, mending mintanya apa? Rizki Bu. Allah kasih duit banyak, bisa beli rumah enggak? Selesai urusannya. Ya. Lalu minta jodoh. Ya Allah Bu, laki-laki minta jodoh, gak usah minta jodoh Bu, minta rezeki yang banyak. Ya kalau udah punya duit banyak, cepat dapat jodoh apa enggak? Gampang. Laki-laki punya prinsip gampang Bu, jika Anda memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan maka wajah termaafkan. Gampang. Tapi intinya boleh kan Ustaz bahas kita? Boleh Bu, tapi bahasa lebih Indonesia. diutamakan pakai bahasa Arab. Ya. Ibu kalau nanti belajar doa yang paling banyak Nabi baca Rabbana Atina loh. Rabbana Atina itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat Bu. Doa sabu jagat Ustaz. Ya doa jagat. Para ulama menjelaskan Atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah itu apa? Istri yang solehah, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, lalu rezeki yang lancar, kesehatan, itu semua termasuk di dunia hasanah Bu. Ya, coba minta. Nah ajarin Bu doanya dari Al-Quran maupun Sunnah itu ada semua. Gitu. Ya. Jazakallah. Wah, ya. Ada lagi Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit menyimpang mengenai sholat malam Ustaz ya. Sholat malam itu kan ada tahajud. Nah, ada yang bilang sebelum sholat malam tahajud itu kita mau sholat tobat. Itu lebih utama mana, atau sholat hajat gitu Ustaz ya? Satu pertanyaan saya itu, atau didahulukan tahajud atau didahulukan tobat atau hajat. Nah kedua, jika satu-satu dulu biar gak lupa. Oh ya, silahkan Ustaz. Ya nanti lanjutin. Ingat baik-baik ya, jika kita mempelajari sholat malamnya Nabi itu hanya melakukan kurang lebih 3 perkara Bu. 1, sholat witir dan tahajudnya. 2, berdoa. 3, istighfar. Ini doang yang Nabi lakukan. Tidak didapetin riwayat Nabi itu setiap malam sholat hajat. Ibu mau masak besok udah hajatnya apa enggak? Tidak didapetin riwayat setiap malam Nabi itu sholat taubat.
Tidak didapatin riwayatnya setiap malam Nabi salat istikhara, enggak diketemukan. Jadi Nabi hanya lakukan 3 tuh, salat, tahajud dan witir. 2, berdoa. Di penghujung malam beliau banyak istighfar. Makanya di penghujung malam itu kita dianjurkan banyak istighfar. Allah memuji orang-orang yang di penghujung malam istighfar. Allah berfirman, wabil ashari mustaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon ampun. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mohon ampun di sepertiga di penghujung malam. Jadi Nabi hanya lakukan itu. Tidak didapati riwayat Nabi pernah melakukan salat itu. Dan salat taubat pun ada sunnahnya, Bu. Tetapi kita disunnahkan melakukan salat taubat kalau melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil, kayak ibu tadi, dosa kecil apa? Misalnya apa? Kalau gosip itu dosa besar, Bu. Gosipin orang itu termasuk dosa besar. Maka silakan lakukan salat taubat kalau dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa kecil kita udah dihapus dari ruku, sujud, wudu, istighfar, itu udah bisa menghapus dosa kecil, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak, udah. Katanya 2. Oh, 2 maksudnya gini Pak Ustadz. Waktu itu mungkin saya lagi masih muda gitu kan, Ya. belum hijrah seperti inilah, masih jahiliyah, masih Ya, gitu. Jadi merasa berbuat dosa gitu, mungkin Ya. dengan sholat taubat dan sholat tahajud gitu. Pikiran saya seperti itu gitu Ustadz. Nah, tapi dengan tadi keterangan dari Pak Ustadz, berarti yang diwajibkan yang itu, yang 3 itu ya Pak Ustadz. Okay. Ya. Nah, Perlu diingat ya mas sekalian, kita sebagai muslim jangan melihat masa lalu, ya. Tugas kita untuk yang lalu itu perbanyak istighfar. Yang berikutnya isi dengan kebaikan. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang dulu. Karena Nabi SAW bersabda, "At-taibu kaman la dzambalah." Orang yang taubat itu kayak orang nggak punya dosa sama sekali. Selama dia murni ikhlas bertaubat karena Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang dulu. Makanya Nabi, terutama Nabi sabdakan kepada kita untuk, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, itu, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, summastaghfartani ghafartu laka wala ubali, lalu engkau mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibadi, wahai sekalian hambaku, lau ataitani birqurabil khataya, seandainya nanti dari kiamat engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tumalaqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas itu juga. Makanya di dalam bab menghapus dosa, Bu, ada amalan yang menghapus dosa kita yang dulu dan akan datang. Ada yang menghapus dosa yang dulu, dan ada menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dan bahkan ada amalan yang kalau kita lakukan, Allah hapus dosa kita seperti kita anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi banyak amalan penghapus dosa. Kuncinya, perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada, agar Allah ampuni dosa. Jangan sesalin yang dulu, Bu. Karena yang dulu itu sudah berlalu. Kita, Allah kasih kita sadar dan bertaubat, itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, dan tidak setiap hamba itu diberikan seperti itu. Maka bersyukurlah ibu duduk nuntut ilmu, itu tandanya dapat hidayah. Makanya di antara penjelasan para ulama adalah, jika kalian banyak melakukan dosa dan ingin dosa kalian dihapus tanpa rasa capek, sering-seringlah duduk menunggu salat. Jadi ibu duduk nunggu salat 15 menit, 10 menit, 1 jam sebelum adzan berkumandang, itu didoain malaikat. Ingat, yang doain kita malaikat, bukan kiai, bukan ustaz. Tapi ingat, duduk nunggu sholat, bukan main HP. Kalau sambilan, bukan duduk nunggu sholat namanya itu. Itu sambilan duduk nunggu sholat. Udah ibu duduk, nanti asik aja main HP, nggak kerasa sejam. Kalau pas mau baca Al-Quran ngantuk bawaannya gitu kan. Itu mending ibu duduk setengah jam sebelum adzan, duduk aja. Itu kita dimohonkan ampun oleh malaikat. Doa malaikat, Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Kalau malaikat yang memohonkan kita ampun, doa kita itu doanya pasti makbul. Udah ibu duduk aja. Makanya ibu-ibu kalau udah usia nih, apalagi yang udah nggak ada kerjaannya, ibu daripada bengong depan TV, mending tunggu malaikat maut depan sejadah gitu kan.
Itu enak gitu. Nanti kalau ibu terlalu banyak depan TV apa, meninggalnya lagi pencet remote nanti gitu. Itu nggak enak dengarnya. Gimana ibu meninggal lagi pencet remote? Nggak enak gitu kan. Gitu. Makanya kita ingat, kita yang udah usia nih, terutama yang masuk udah usia 40-50 ke atas, ingat kalimat ibu. Kita akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan apa yang paling sering kita lakukan dan mengucapkan apa yang paling sering kita ucapkan. Makan saya setiap bulan bu, itu ngisi namanya pesantren lansia. Kemarin tanggal 10-11 kami ngisi. Nanti ini tanggal 26 ngisi juga pesantren lansia. Kami sering ingetin kepada orang tua terutama. Ada 3 poin yang sering kami ingetin, terutama kepada lansia. 1, pilih mau meninggal dalam keadaan apa. Kita bisa pilih, mau meninggal lagi salat, silahkan banyakkan salat. Mau meninggal lagi baca Quran, perbanyak baca Al-Quran. Mau meninggal lagi apa zikir, perbanyak berzikir. Mau meninggal lagi nuntut ilmu, sering-sering nuntut ilmu. Yang kedua, pilih dengan apa saya akan mengisi detik-detik akhir kehidupan saya. Ibu-ibu tolong anda ingetin, salah satu nasihat yang paling sering kami ingetin kepada para lansia, jangan pernah berharap untuk dirawat oleh anak di usia tua bu. Jangan pernah berharap. Berharaplah selalu kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk anak kita. Bisa jadi ibu punya anak perempuan dibawa sama suaminya. Bisa jadi ibu punya anak cowok, mantunya yang bawel. Karena mantu-mantu sekarang rada-rada songong, bu. Bener dari songong dulu sekarang. Nggak ngerti adab bu sama orang tua, gitu loh kan. Itu Gen Z apalagi nih gitu kan. Itu banyak berharap sama Allah. Biarin anak itu, ketika ibu sekarang sibuk berharap sama anak, belum tentu anak itu ngerti. Tugas kita orang tua terus doain anak. Kalau Allah takdirkan anak ibu soleh, pasti akan rawat orang tua. Tapi ketika ibu terlalu berharap kepada anak, tidak berharap sama Allah, siap-siaplah untuk kecewa. Itu. Lalu berikutnya kita ajarkan adalah pilih amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Makanya kalau anak ibu jarang jenguk bu, tenang aja bu. Bilang aja, udah nak, nggak apa-apa kamu jarang jenguk ibu, tapi transferiannya rutin. Gitu kan ya. Ya Allah, apalagi kalau takdirkan dia kerja di luar kota, bu. Ibu belum tentu bisa ke sana. Mungkin punya anak banyak tapi pindah-pindah tempatnya kerjanya. Ibu sendiri kembali lagi berdoa daripada ibu nyesel bu. Hari itu pilih ibu mau taklim kemana, hari itu pilih berapa juz Al-Quran yang saya baca, hari ini berapa banyak saya berzikir kepada Allah, dibanding ibu bengong di rumah stres. Kenapa anakku nggak jenguk, ibu pasti lebih cepat mati bu. Kenapa? Stres. Stres mikirin anak gitu kan. Udah tinggal banyak sekarang. Dulu mungkin ibu pernah angkat tangan berdoa, ya Allah perbanyak aku kesempatan ibadah. Ternyata caranya adalah anak disingkirkan dari keluarga bu. Sehingga ibu punya waktu untuk taklim, itu punya waktu untuk lebih banyak baca Al-Quran, punya waktu untuk sholat di awal waktu, punya waktu untuk banyak sholat duha, punya waktu untuk banyak sholat tahajud. Jadi ibu bebas kan gitu. Jadi manfaatin waktu ini, jangan ngeluh terus. Itu ibu semakin sakit banyak ngeluh, ibu semakin banyak sedih, lebih stres gitu. Udah sekarang manfaatin. Walaupun ibu berdua sama suami, jalan-jalan sama suami, Ustadz suami saya bawel, itulah orang tua. Gitu. Ya, gitu. Udah, cukup dulu ya. Cukup Ustadz. Udah, ada lagi? Udah. Jawab belum ya. Ya, ada pertanyaan nih, Anda jawab dulu ya. Ustadz, apakah zikir-zikir yang dijadikan berimam-imam layaknya lagu terlarang? Nggak boleh bu. Bedain antara zikir dengan nyanyi. Makanya kita ke dalam zikir itu Nabi ajarin yang boleh dinadain itu hanya membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Kalau zikir enggak boleh. Contoh misalnya kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ibu cukup baca biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu baca. Ustaz, kalau kita nyanyiin mengatakan subhanallah walham, itu sampai mati baca nggak dapat pahala bu. Kok gitu Ustaz? Pertanyaannya ibu berzikir apa nyanyi?
Zikir. Nah sekarang tanyain. Nabi pernah baca gitu enggak gayanya? Sahabat pernah baca kayak gitu enggak? Udah ibu baca zikir biasa aja, karena itu contoh dari Nabi itu cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sederhana. Makanya usahakan setiap amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kita yang hadir di sini selalu dalam lindungan juga. Ustadz, kalau kita contoh sholat zuhur ya, saya terlambat. Terlambat jadi kan belum sholat qobliyah. Iya, qobliyah apa? Subuh. Zuhur kan saya bilang tadi zuhur gimana Ustadz? Kan saya bilang tadi zuhur. Saya terlambat. Jadi saya kan tidak qobliyah. Saya laksanakan di sesudahnya boleh kan? Tetapi qobliyahnya dulu apa badiahnya dulu? Oke, udah. Ya itu Ustaz. Jadi jemaah sekalian, setiap salat yang ada qobliyahnya kayak subuh dengan zuhur, apabila kita terluputkan melakukannya maka boleh diqadha setelahnya. Ya betul ya. Itu kayak subuh. Saking asiknya ibu tidur, bangun jam 10. Tetap salat qobliyah, Bu. Boleh. Tetap qobliyah dulu baru subuh. Ya. Itu. Lalu zuhur itu karena kecapean setelah masak jam 11 masak selesai. Mau bilangnya lebahan atau ketiduran. Maka kalau kita ketiduran, emak-emak itu tetap qobliyah. Ya. Kecuali kalau ke masjid. Kalau di rumah, ya tetap qobliyah dulu baru badiahnya. Baru qobliyah, sholat baru badiah. Kalau di masjid, pas datangnya ternyata udah iqamah, baru di masjid, maka yang kita lakukan langsung dulu sholat wajibnya bersama jamaah. Nah selesai itu, maka boleh untuk dia ganti sholat qobliyahnya, urut aja lakuin. Qobliyah dulu baru badiah. Ya. Itu. Alhamdulillah tadi saya seperti itu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz, jazakallahu. Iya. Ada yang lain? Udah? Oh iya nih, tadi satu pertanyaan ada ibu-ibu, Ustaz. Kalau campur baur laki-laki dan perempuan di ikhtilat di tempat umum, di kendaraan gimana? Atau ojek? Pada intinya Bu, anak anjurin ibu ya. Secara umum ikhtilat itu maka dalam syariat itu kita dilarang. Baik itu di sekolah maupun di di kampus, apalagi di pasar. Makanya kalau ibu lihat di Saudi yang sering ke pasar laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki Bu. Kalau di Indonesia perempuan gitu kan. Nah, sama juga dengan ojek Bu ya. Anak anjurin ibu kalau bisa itu ibu catat khusus ojeknya itu perempuan Bu. Itu. Yang repot itu nanti ibu ojek sama suami orang dibonceng. Lalu Allah takdirkan meninggal saat dibonceng. Coba. Tercatat ibu dibonceng suami orang meninggal. Ya. Kecuali kalau ibu pakai mobil bareng sama yang lain silahkan ya. Nah ini terkait dengan masalah ini ya. Ibu berhati-hatilah itu agar jangan, karena kenapa Bu, apalagi sama supir Bu, ibu wanti-wanti deh kalau supir ini, karena bisa jadi banyak masalah ya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Udah cukup? Nah, kita coba dulu sampai sini ya. Anda cukup dulu sampai sini. Ini sebentar lagi zuhur ini. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp10.300.000. Syukron, wa jazakumullah khair.